BNNP Nusa Tenggara Barat memusnahkan barang bukti narkoba. Ratusan hewan ternak di Lombok Tengah disuntik massal. Assalamualaikum, salam jumpa pemirsa. iNews NTB kembali menjumpai Anda hari ini. Beragam informasi yang terjadi di Nusa Tenggara Barat akan kami hadirkan untuk Anda bersama saya Rida Patiroy. Inilah iNews NTB selengkapnya. Pemirsa, mengawali perjumpaan kita hari ini, Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP NTB memusnahkan barang bukti narkoba jenis sabu seberat 7,5 ons lebih hasil pengungkapan dari bulan Januari hingga Juni 2022. Pemusnahan barang bukti sabu seberat 7,5 ons lebih hasil pengungkapan beberapa waktu lalu dimusnahkan oleh BNN Provinsi NTB. Dalam pemusnahan barang bukti sabu tersebut, BNN Provinsi NTB juga menghadirkan belasan tersangka pelaku peredaran gelap narkotika jenis sabu. Barang bukti sabu dimusnahkan dengan cara diblender dan turut dilakukan oleh para tersangka. Brigjen Pol Gagas Nugraha menambahkan pemusnahan barang bukti narkotika seberat 7,5 ons lebih ini merupakan hasil ungkap kasus peredaran gelap narkotika dari Januari hingga Juni 2022. 7 April 2022, barang bukti 687,18 gram. Kemudian yang kedua, pada tanggal 3 Juni 2022, ini barang buktinya 93,52 gram. Dan kasus ketiga pada tanggal 6 Juni 2022, ini barang bukti yang sudah ada adalah 5 unit HP, 2 sepeda motor Honda Scoopy, kemudian 3 ATM, uang tunai sejumlah 259.700.000. Dalam waktu Januari hingga Juni 2022, BNN Provinsi NTB mengungkap 3 kasus penyalahgunaan narkoba dengan tersangka berjumlah 12 orang dan barang bukti lainnya yang turut diamankan berupa 3 unit sepeda motor dan uang 260 juta diduga hasil dari penjualan sabu. Pemusnahan barang bukti sabu ini sekaligus menjadi rangkaian peringatan Hari Anti Narkotika Nasional atau HANI tahun 2022 dan pemusnahan barang bukti narkoba. Dari Mataram, Hari Kesidi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara klarifikasi kondisi bendungan Meninting masih aman dan tegaskan tidak jebol serta luapan air di bendungan Meninting Jumat lalu akibat tingginya curah hujan di hulu. Balai Wilayah Sungai Tenggara memastikan kondisi konstruksi bendungan Meninting di Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi NTB masih sangat aman. Kendati pada Jumat terjadi luapan air di atas temporarir dam bendungan Meninting. BWS mengklaim selalu memantau kondisi pengerjaan proyek bendungan Meninting dan tak menampik jika kejadian luapan air atau banjir di lokasi proyek bendungan sempat menimbulkan keprihatinan dari masyarakat. Terjadinya banjir yang melewati Sungai Meninting pada lokasi proyek ini akibat curah hujan tinggi di daerah hulu sehingga sungainya mengalirkan air yang deras. Adalah jumlah debit yang memang tinggi. Jadi posisi di bendungan Meninting ini bukan penyebab, tetapi terdampak. Saya akui kami terdampak, tetapi bukan penyebab. Kami terdampak galian yang harusnya kami bisa lakukan penggalian dan bisa dikerjakan karena dia ada di mana. Harus dikaikan dulu. Kita mulai lagi dari 1-2 hari untuk dampak. Tetapi kami tidak jadi penyebab. Jadi yang disampaikan bahwa banjir karena tanggul jebol tidak ada sama sekali. Yang 6 Desember di bawah P50. Iya. Yang kemarin P50.
Luapan air pada Jumat 17 Juni lalu karena debit air mencapai 50 lebih tinggi dari kejadian banjir 6 Desember 2021 yang mengakibatkan 3 wilayah di Lombok Barat terendam banjir. Dari segi keamanan dan dampak sosial masyarakat, keberadaan Bendungan Meninting cukup membantu untuk mereduksi banjir bagi warga yang tinggal di sepadan aliran Sungai Meninting. Progres pengerjaan Bendungan Meninting Bukit Tinggi saat ini baru mencapai 30% dan ditargetkan rampung pada awal tahun 2024. Dari Mataram, Hari Kesidi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, ratusan hewan ternak di Desa Sintung dan Spakek, Lombok Tengah disuntik massal dan pemberian berupa obat PMK ini guna untuk mencegah penyebaran PMK. Sekitar 500 ternak dari jumlah ribuan ternak di Desa Sintung dan Desa Spakek, Kecamatan Pringgarate, Lombok Tengah, disuntik massal Dinas Pertanian dan Peternakan Lombok Tengah. Suntikan yang berisi obat penyakit mulut dan kuku dilakukan ke sejumlah ternak yang memiliki gejala PMK, sedangkan sisa ternak yang belum disuntik masih menunggu ketersediaan obat. Adapun jenis obat yang diberikan yaitu vitamin B kompleks, penguat otot, dan suplemen makanan. Tadi kan kalau yang sudah dilepas seno terus dia keluar liur, biasanya kita pakai analgesik antibiotik, biasanya demam. Gitu. Terus habis itu kita kasih suportif, vitamin plus ATP untuk tenaganya, sama untuk infeksi sekundernya antibiotik. Jadi 3 macam, ya tadi kan dilihat sendiri, mesti 3 macam kita masukkan. Soalnya kalau kita lihat rata-rata sudah terserang semuanya. Sekarang obatnya terbatas untuk hari ini? Iya, terbatas. Kondisi ternak yang sudah disuntik saat ini sudah semakin membaik. Selain itu, nafsu makan ternak yang terserang PMK sudah berangsur normal. Kan ini mulainya Bu, udah 1 minggu lebih ya. Udah 1 minggu, udah disuntik? Sudah 2 kali yang sekarang. 2 kali. Terus sekarang kondisinya seperti apa ini Bu? Sudah agak mendingan sekarang. Data terakhir di Stanak Lombok Tengah tercatat kasus PMK hingga saat ini mencapai 13.100 kasus dengan total yang sudah sembuh sebanyak 6.787 ekor dan yang masih sakit sebanyak 6.313 ekor. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa, pasca meningkatnya penyebaran PMK hewan ternak, para peternak di Lombok Timur tidak bisa melakukan transaksi pembelian ternak, menyusul dihentikannya pencairan dana dari bank karena tutupnya pasar hewan. Penyebaran PMK di Lombok Timur sangat dirasakan dampak oleh para peternak yang menerima kur ternak. Pemda setempat terpaksa menghentikan sementara pencairan kur seiring dengan peningkatan kasus PMK. Peternak tidak bisa melakukan transaksi untuk membeli ternak dari hasil pinjaman bank karena semua pasar hewan ditutup sementara. Namun demikian, Pemda melalui bank penyalur telah merealisasikan 1.252 ekor dan 5.000 ternak yang menjadi target sasaran program kur ternak tahun 2022. 1 ekor ternak rata-rata nilainya 15-20 juta rupiah. Memang kita realisasi terakhir kemarin itu kita minta bank langsung ya dihentikanlah sementara. Alasannya itu yang pertama ternak Anda bisa beli dan takut kita nanti ternak yang dibeli juga kena PMK semakin rugi. Jelas pertama ya pasar tutup itu yang jadi alasan kuat. Kalau yang sudah minjem gimana prosesnya? Ya sudah beli. Nah, yang sudah minjem, yang sudah cair kurnya? Ya sudah cair ya tinggal menunggu masa pengembalian kan. Oh. Ya sudah cair. Kita cair terakhir juga kemarin sempat ada yang beli. Tapi kan dalam pantauan dokter hewan setempat. Pencairan akan kembali dilanjutkan setelah penyebaran PMK mulai terkendali dan semua pasar hewan sudah kembali beroperasi. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali hadir dengan beragam informasi lain usai jeda pariwara berikut, tetap bergabung bersama kami.